Sudut Pandang Kita. Didukung oleh Oke, sahabat Eljon, kembali lagi di POV Sudut Pandang Kita. Masih bersama gue Gilang Kadafi dan juga Anton Pradana ya. Oke. Gimana nih Kak Anton? Tadi kayak lomba panjat pinang mungkin, makan kerupuk, kayak mungkin masukin pensil dalam botol. Itu masih relevan gak sih untuk Gen Z saat ini atau memang harus perlu di-upgrade nih dengan lomba-lomba kekinian? Balik lagi kalau menurut gue tetap harus ada dan kayak dibudayakan aja. Mungkin ini kan bukan suatu permainan yang apa ya, permainan yang akan jadi daily rutin nih temen-temen nih. Tapi biarkan jadikan mainan-mainan kayak makan kerupuk, terus lomba balap karung, kayak misalnya bawa kelereng di sendok, ya kan masukin pensil, bolpen ke dalam botol. Menurut gua harus tetap original dan otentik kayak gitu terus. Karena apa ya? Permainan-permainan yang old school tuh seru gitu loh. Jadi tujuan kita itu bukan kemenangnya, tapi lebih ke lucu-lucuannya aja. Seru-seruannya. Nah. Kenapa tuh? Oke. Kalau boleh tahu nih, lomba yang paling lu suka dan berkesan tuh apa sih? Kalau dulu gue tuh waktu kecil gue tinggal di daerah Kelapa Gading nih. Oke. Tempat gue SD itu kan, gue di Jakarta itu. Jadi karena tetangga-tetangga itu kompak, jadi kita bikin tuh satu RT sampai satu RW. Nah yang satu RW seru nih. Jadi satu RW itu seru daerah gua. Serius itu seseru itu, semeriah itu di zaman gua. Tau nggak? Yang paling gue suka lombanya Apa tuh? nangkep ikan di akuarium sama nangkep belut. Lu berani nggak nangkep belut? Nangkep belut. Nangkep belut. Berani. Cuman gue pernah ikut lomba sekali, tapi emang beneran selicin itu coy. Licin banget. Nah itu gue kayak seret sampai masuk baju. Ih, basah-basahan. Seru banget, gue kayak itu bener-bener berkesan. Terus kalau sepeda udah, tapi bener-bener nangkep belut sampai basah-basah, lomba balap karung, lomba kelereng, masukin ini, masukin itu. Kalau kerupuk juga udah. Gue dulu di RW cukup jagoan. Menang banyak. Kalau lu pernah ngalamin yang lucu-lucu juga gak? Yang lucu-lucu, sebenarnya emang setiap lomba Agustusan pasti aja nih ceritanya nih. Kan karena memang kalau lomba favorit gue tuh sebenarnya yang ini, kelereng di sendok. Itu gue selalu menang kalau lomba yang di itu. mulut ya. Terus sama ngambil koin di buah palem, kalau enggak apa namanya? Kelapa buat dikecapin. Itu kadang uangnya gope-gope itu kan diambil kan nanti selesainya cemong semua. Kalau enggak ngambil di nampan di tepung. Nah, itu kadang uangnya buat kita juga. Receh-recehannya. Gitu sih. Mindahin air ke belakang. Basah-basahan. Jadi emang apa ya? Jadi diajarkan bahwa tidak semua hal itu harus tujuannya itu menang ya. Tujuannya fun aja gitu. Seru-seruannya aja. Kalau di kantor-kantor kan kadang ada tuh lomba futsal, badminton, apa cukup kompetitif. Terlalu berat lah kalau itu. Tapi kalau yang lucu-lucu, menurut gue itu wajib sih. Ntar kan kalau lo di daerah lo atau mungkin di sekolah ya, di sekolah tuh ada tuh lucu banget di waktu gue di SMA ya. Wah kita kan anak-anak yang setengah otaknya agak setengah-setengah nih kan, kayak gue misalnya. Gue ini termasuk salah satu yang otaknya agak setengah nih, sengklek gitu. Kita bikin dance atau apa. Ntar kita ada yang pokoknya kadang kita jadi apa ya, jadi bebencongan lah atau apa, tapi konteksnya tuh lucu, seru dan orang-orang pada suka kayak gitu. Jadi kita bener-bener gokil-gokilan, jadi kasih ajang kreatif, ajang-ajang yang seru biar mereka jadi yang nyeleneh-nyeleneh itu dikasih wadah. Jadi mereka tuh 17 Agustusan itu nggak selalu identik dengan suatu hal yang tegas banget, tapi lu tetap ada sejarahnya dan lu ini adalah suatu hal yang harus dirayakan. Ini kan pesta kita bersama cuy. Jadi everybody must happy gitu loh. Karena memang itu satu momen yang emang harus membuat kekompakan kebersamaan nih. Kan biasa lomba Agustusan juga ada yang lombanya per tim gitu. Nah, sendiri aja. Itu bisa lebih seru nih, langsung nyari tim bertiga. Terus abis juhur biasanya istirahat dulu tuh panitia, lagi sore udah ke lomba-lomba yang orang dewasanya. Biasanya kayak gitu panjat pinang. Itu sebagai lomba yang selalu ditungguin tuh panjat pinang tuh. Panjat pinang sampai berminyak semua kan. Iya, kalau itu lu terakhir ikut lomba Agustusan kayak gitu kapan nih? Aduh, kapan ya? Oh,
Dulu itu 17 Agustusan terakhir. Oh, gua waktu zaman di kantor gua di Hard Rock FM Surabaya. Gua itu 17-an waktu itu, tapi mungkin udah ngantor kali. Jadi waktu itu tetap kita kayak bikin penampilan show gitu lah. Ya kayak entah lo lagi apa bikin penampilan nyanyi lah, bikin drama gimana. Jadi karena kita di industri kreatif jadi bikinnya drama lah, drama musikal dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau menurut gue yang benar-benar berkesan adalah di saat gue masih SMA, masih itu ada lomba fashion show zaman gue 17 Agustus. Fashion show ada tuh. Biasanya yang ngadain sekolah-sekolahan, lomba fashion show kayak gitu. Kalau RT RW itu jarang biasanya, lomba template nih. Nah, ini juga nih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Gen Z di komentar. Yang pertama dari Miss Vlog 6313. Gen Z kalau dilatih militer kayak Kopdes gimana biar gak dikit-dikit insecure? Setuju ya kan? Boleh tuh apa anak-anak Gen Z. Menurut gue sih Gen Z itu sebenarnya Gen Z itu pinter sih. Yeah. Gen Z itu pinter. Cuman keadaan yang akhirnya ya ibaratnya ada pilihan yang nyaman, pilihan simpel udah wajar orang cari yang gampang. Jadi di era yang serba simpel, terbiasa dengan kesimpelan di saat harus melakukan effort lebih agak mager kan. Yeah. Nah, tapi perlu nih kayak kopdesan tapi buat anak muda. Bagus, kenapa? Ini buat anak bangsa nih kayak apa semi militer kan. Wajib militer gitu ya bahasanya ya. Iya, semoga pemerintah punya duit sih. Kalau gue sih cuman itu ya. Semoga pemerintahnya punya duit gitu doang. Tapi gue setuju. Setuju gue. Oke, setuju. Setuju Tapi malah yang gue lihat tuh yang habis viral pegawai Kopdes yang militer itu malah jadi jokes-jokes netizen nih. Nah, banyak yang gue bilang kalau gue lihat kayak banyak yang ngebully ya gitu. Benar. Karena emang kayak tujuannya untuk apa nih gitu kan, untuk menjaga apa bahasanya tuh koperasi merah putih ya. Tapi dengan relevan dan untuk wajib pelatih militer dulu gitu. Ya, kalau itu kan jadinya bukan di Gen Z ya, itu bukan di luar ranah saya gitu kan. Di luar ranah saya, jadi saya tidak ingin berkomentar. Tapi kalau untuk Gen Z, saya setuju semoga ada dananya gitu kan. Itu dong, kalau gue di situ dong. Kalau untuk yang ini gue nggak berani panjang-panjang nih. Nanti diyel-yelin dulu kalau mau beli. Bener. Oke, next nih ada dari Kyati Funis. Olahraga terkonyol pas ikut lomba Agustusan ada nggak? Kalau olahraga yang paling konyol itu sih biasanya kan ini main futsal pakai daster gitu. Itu masih nggak terlalu konyol. Oke. Waktu itu fashion show bencong-bencongan. Sih gue pakai bencong. Gue pakai lipstick, pakai kacamata, pakai baju dress perempuan. Oke. Kocak tapi lucu-lucuan sih, lucu-lucuan banget. Kocak banget. Tapi ini ya lucunya adalah kita pakai dress yang you can see cewek gitu ya yang ini, tapi celananya celana pendek futsal sama kaos kaki futsal. Coba bayangin. Sepatunya sepatu Vans. Sepatu Vans. Gitu. Fashion show. Terus kita pakai wig, kacamata, kasih tompel-tompelan. Kocak, lucu. Ini emang kalau melihat kejadian sih seru. Sampai guru-guruku di SMA sampai geleng panggilanku kan Padua ya. Padua kalau begini sengkleknya kelihatan dia bilang gitu. Gitu sih, itu seru banget. Lu ngalamin juga gak? Pernah yang apa ya? Kalau gue termasuk orang yang dari circle gue itu emang anak-anak gila ibaratnya. Kalau lu gimana? Hal apa yang gue lakukan? Pernah yang gila-gilaan gitu nggak? Nggak pernah sih. Nggak pernah lu? Iya, waktu SMA juga gue ada lomba fashion show. Itu juga memang udah ditemain dari tim OSIS-nya gitu ya. Mungkin tentang pahlawan temanya. Jadi kita kayak cosplay jadi pahlawan. Itu sih selama gue di SMA, SMP. Fashion show karena gue di sekolah Islam terpadu, di SMP IT. Akhirnya lombanya tuh makanya busana muslim kayak gitu. Gue belum ngerasain hal-hal konyol gitu-gitu kan, fashion show yang unik-unik gitu sih. Iya sih, tapi ya beda sekolah beda treatment ya kan gitu. Ya gitu. Next nih ada dari Bin Ror. Nah, apakah Gen Z saat ini tuh udah bener-bener merasakan merdeka dalam hal apa yang paling terasa dan apa yang masih terkekang nih? Oke, kalau Gen Z sekarang menurut gua bisa dibilang merdeka ya. Merdeka dalam arti mereka bisa berkomentar sekarang. Kalau zaman dulu mungkin kita tuh punya keterbatasan. Jadi misalnya untuk mereach out seseorang, ya balik lagi ini akhirnya
berhubungannya sama media sosial ya. Kita tuh kan untuk reach out seseorang itu harus kayak kita kenal dulu. Kayak kita mau ngomong sama presiden atau orang tokoh artis lah dan lain. Sesimpel artis deh ya kan. Artis kan gitu kan. Kita kalau mau nge-reach out dia tuh harus ketemu dulu gimana kemana susah lah. Kalau zaman sekarang komen aja DM aja di sosial media. Karena di sosial media itu kayak semua orang itu setara. Ya kan lo mau presiden apa enggak kita bisa reach out aja. Kecuali dia setting yang nggak bisa masuk atau apa kita nggak ngerti gitu. Tapi kalau belum merdekanya sesimpel ya kalau anak-anak zaman sekarang itu belum merdeka dalam artian gimana ya? Belum kemerdekaannya mungkin gini. Ini mungkin secara keutuhan ya. Secara keutuhannya adalah kalau dalam pekerjaan misalnya, dalam pekerjaan mungkin mereka seharusnya bisa dapat penghasilan yang lebih baik atau tempat wadah yang bisa disesuaikan. Sebenarnya sudah on progress dan juga ongoing secara industrinya. Misalnya dalam bidang pekerjaan kan sekarang di Indonesia apalagi khususnya di Jakarta ya, khususnya di Jakarta itu setiap bidang misalnya mulai dari khususnya entertainment atau kesenian, kalau kan aku bidangku di situ ya, kesenian di Jakarta ini sudah sangat banyak. Walaupun secara apa ya masa depan tuh masih belum bisa tuh yang terjamin kayak pegawai-pegawai BUMN. Jadi kayaknya kalau dibilang merdeka banget wadahnya belum ada dan juga belum dapat support juga. Jadi seandainya bisa disupport itu akan menjadi sebuah kemerdekaan lah. Tapi itu kan sekarang masih belum ini ya masih belum merdeka lah gitu. Itu sih. Ini mungkin memang masih belum merdeka lah gitu. Itu sih maksudku. Oke, next nih ada pertanyaan dari Ahmad Fahri 9864. Ini agak serius nih kayaknya nih. Apa bentuk penjajahan baru yang paling berbahaya bagi generasi muda Indonesia saat ini? Berat nih pertanyaan nih. Penjajahan baru nih. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue harus jawab dengan serius nih. Berat banget pertanyaan. Penjajahan baru di era sekarang. Iya. Kalau menurut gue simpel. Penjajahan baru di era sekarang adalah media sosial itu juga kemerdekaan, tapi juga bisa menjajah juga. Dalam arti gini, di saat lo dikendalikan sebuah tren atau gaya hidup, menurut gue ada sebuah bisa dibilang ya, jadinya kayak masuk terlalu berat nggak ya? Kayak mungkin terlalu berat kalau gue bilang propaganda, tapi lebih kayak ke kita tuh kayak di setting aja, di setting untuk jadi manusia yang sekarang itu lebih apatis. Apatis dalam arti gini, sesimpel kalau misalnya kita lagi nunggu antrian di mall atau nunggu antrian di apotik atau kalau ngomong jelek di rumah sakit gitu ya. Kalau mungkin zaman dulu orang-orang bisa sambil ngobrol kayak Pak sakit apa dan lain sebagainya. Sekarang orang udah handphone, udah nggak peduli. Bagiku itu sudah merubah sebuah destiny atau itu merubah takdir manusia yang harusnya jadi manusia yang dulu harusnya jadi makhluk sosial jadi makhluk media sosial gitu. Itu adalah titik yang paling simpelnya. Terus yang kedua adalah gaya hidup lifestyle. Akhirnya orang hidup zaman sekarang ada kalau orang bilang kalau donatur dilarang ngatur. Tidak sepenuhnya salah kalau menurut gua. Tapi donatur dilarang ngatur itu dalam konteks apa dulu? Donatur kalau misalnya donatur dalam masalah kalau ya kebutuhan sehari-hari. Kalau dulu orang kecukupan hidup tuh simple gitu loh. Lo makan, lo punya baju, lo punya rumah. Sekarang lo makan tuh nggak cuma makan. Makan itu misalnya lo harus buah brand apa misalnya lo harus makan di restoran apa. Beda sama kalau makan warteg nggak ada gitu. Kalau zaman dulu makan tuh satu macem. Kalau mungkin dulu kelasnya mungkin bukan warteg lah, the pot. Kalau sekarang tuh harus lo restoran atau steakhouse apa. Nah itu kan udah kesana. Jadi grade-nya itu udah berbeda, standarnya udah berbeda. Jadi tuntutan orang ke dalam kehidupan itu udah beda. Menurutku orang-orang kehidupannya sudah hidup itu boleh nikmat dan wajar. Bagiku wajib untuk bisa menikmati. Tapi kalau dijadikan sebuah kewajiban, jadi kayak nggak fair aja gitu. Nggak fair dan nggak beda antara kebutuhan dan
sebuah gaya hidup yang tidak harus dicukupi. Jadi orang itu sudah mikirnya kayak, wah hidup gua harus enak, gua udah nggak mau nih yang hidup tuh sengsara, susah, standar hidup tuh udah kayak princess, udah kayak prince. Yang cowok cewek sama aja kan. Sekarang tuh nggak cuma cewek doang, cowok juga sama aja. Jadi itu yang sekarang udah merubah pergeseran pemahaman itu tadi, akhirnya mungkin berefek lebih kayak sekarang orang udah nikah tuh udah males dan lain sebagainya. Tapi itu hak ya, itu hak, nggak ada masalah. Gue pun juga tidak seberani itu untuk langsung menikah, tapi balik lagi itu mungkin karena pengaruh dari luar tadi ya. Akhirnya gue pun juga merasakan mungkin ini karena pengaruh ini, tapi kita udah masuk nih. Gue pun juga merasa gue sudah terjebak dalam kondisi ini. Gue paham itu salah, tapi untuk merubahnya juga kayak berat cuy. Gitu. Memang jadi Lo ngerasa juga gak sih? Sendiri tuh jadi penjajahan baru ya. Ya itu juga bisa jadi penjajahan baru juga, lo dijajah. Jadi seharusnya hidup itu full freedom. Lo nggak perlu takut dengan stigma orang, tapi sekarang lo takut dengan judgement orang lain gitu. Yes. Karena orang kayak hidup lo kok gitu sih, jadi saling membandingkan. Betul. Saling beradu kesempurnaan dalam kehidupan. Padahal hidup mah gak ada yang sempurna cuy. Memang di Iya sosial media tuh kelakuannya ya gitu-gitu Itu aja. sebenarnya, malah Iya. banyak yang salah nangkep perspektif juga. Maksudnya setiap ngelihat kehidupan si orang lain kan cuma ngeliat di sosial medianya, enak kita ya emang kita nggak tahu di dalamnya, bos. kayak Busuknya gimana. kan nggak tahu. Iya, itu sih sahabat Eljon ya mungkin. Coba Sebelum kalau busuk lo lanjut- apa? Busuk lo apa? Oke, busuk gua. Next ya. Oke, sebelum lanjut jangan kemana-mana, tetap di POV. POV, sudut pandang kita. Didukung oleh